Selamat berjumpa lagi pada kuliah rangkaian listrik. Kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian orde 1, yaitu aplikasi dari rangkaian RC dan RL dengan nama source free RC dan RL, yaitu rangkaian RC dan RL tanpa sumber, ya. Source free itu bukan diterjemahkan sebagai sumber bebas, tetapi melainkan bebas sumber, ya. Bebas sumber itu adalah rangkaian yang tidak bersumber, yang tidak mempunyai sumber. Nah, jadi pada kuliah ini kita akan memeriksa dua jenis rangkaian sederhana, ya, yang terdiri dari resistor dan kapasitor. Yang satunya lagi terdiri dari resistor dan induktor, ya. Dan ini disebut sebagai rangkaian RC dan RL, ya. Nah, kemudian rangkaian ini seringkali ditemukan pada beberapa aplikasi di bidang elektronik, komunikasi, dan sistem kontrol, ya. Nah, analisa RC dan RL ini seperti biasa selalu menggunakan hukum Kirchhoff, ya, seperti halnya di rangkaian resistif, ya. Tetapi perbedaannya, jika mengaplikasikan hukum Kirchhoff pada rangkaian R yang benar khusus untuk R aja, maka itu persamaan yang digunakan adalah persamaan aljabar. Tetapi kalau dengan RC dan RL ini, analisa pada RC dan RL ini akan menghasilkan suatu persamaan diferensial, mengingat bahwa ini terjadi karena karakteristik dari C dan L itu sendiri, ya. Nah, sehingga ini lebih sulit dibandingkan analisa aljabar biasa, ya. Nah, untuk RC dan RL ini persamaan diferensialnya adalah persamaan diferensial orde 1. Nah, sebelum kita melanjutkan ini, ada baiknya Anda juga melihat terlebih dahulu kuliah YouTube, ya. Ada channel YouTube yang telah saya berikan pada seksi kuliah ini di My ITS Classroom, ya. Nah, first order circuit itu, ya, rangkaian orde 1 itu dikarakteristikkan adalah suatu rangkaian yang mempunyai karakteristik yang digambarkan oleh persamaan diferensial tingkat 1, ya. Nah, mari kita lihat apa itu source free RC circuit. Sekali lagi ini berarti rangkaian RC bebas sumber atau tanpa sumber, ya. Rangkaian source free RC ini terjadi jika suatu sumber DC yang pertama kali terhubung, ya, pada rangkaian RC ini tiba-tiba diputus, ya, tiba-tiba diputus. Nah, sehingga karena kapasitor itu elemen penyimpan listrik, penyimpan sumber energi listrik, penyimpan energi listrik, maka energi yang tersimpan pada kapasitor sekarang akan dikeluarkan, ya, atau dilepaskan melalui resistor. Karena itu rangkaian ini disebut bebas sumber, yaitu rangkaian RC di mana sumbernya sudah tidak terhubung, ya. Nah, sumber yang tidak terhubung itu membuat kapasitor tetap bisa mengeluarkan arus karena dia menyimpan, ya. Bayangkan aja ini kapasitor itu suatu dompet yang menyimpan uang, ya. Pertama kali Anda diberi uang oleh orang tua awal bulan, misalnya dompet Anda misalkan diisi 1 juta, ya, untuk mereka yang tinggal kos-kosan, ya, tinggal di luar kota, ya. Dan Anda harus hidup dengan uang 1 juta itu, ya. Nah, uang 1 juta pertama yang diberikan oleh ayah Anda itu ibaratnya sebagai sumber DC, ya. Nah, kemudian kapasitor itu dompet Anda. Sekali Anda dapat 1 juta, setelah itu sumbernya ayah Anda sudah tidak menambah lagi. Nah, sekarang Anda dengan uang 1 juta di dompet itu akan hidup dengan mengeluarkan uang tersebut untuk biaya-biaya. Nah, biaya itu di resistor ini, ya. Jadi nanti kecepatan mengeluarkan uang Anda habis dari dompet itu tergantung besarnya resistor, ya. Kurang lebih ilustrasinya semacam itu. Mari kita lihat, ya. Nah, sekarang kita mempunyai rangkaian yang hanya RC. Ingat bahwa di kapasitor ini sudah ada energinya, ya, karena dia sudah di-energize atau sebelumnya sudah terhubung dengan suatu sumber DC, ya. Nah, sekarang dilepas
tinggal rangkaiannya tinggal RC ini ya. Ini kan tidak ada sumber, tetapi kenapa ada arus ya? Karena C ini tadinya telah menyimpan energi ya. Nah, energi pada kapasitor itu disimpan, energi listrik itu disimpan dalam besaran V. Nanti kalau induktor disimpan dalam besaran arus. Maka itu kita menganalisanya ini sebagai suatu analisa node ya, rangkaian paralel ya. Nah, kita lihat sekarang sebelumnya ya. Kapasitor pertamanya sudah dicas ya. Anggap aja initial condition ya. Jadi kapasitor itu sudah dicas dengan sebesar V0 ya. Nah, kita anggap awal dari setelah di disconnect itu ya, setelah tidak terhubung itu T sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita menurunkan berdasarkan analisa node ya. Di sini terlihat bahwa IC ditambah arus yang keluar dari node atas ini, IC dan IR itu jumlahnya 0 ya. Kita tahu bahwa IC C dV per dt ya, refer pada kuliah sebelumnya. IR adalah V per R. Maka kita punya persamaan, kalau kita bagi C, kita punya persamaan diferensial tingkat 1 ya. Sederhana ini adalah persamaan diferensial 1 yang separable. Sekarang kita kumpulkan dV dan V-nya ya. Nah, dV dan V sama dengan min 1/RC dt ya. Gampang aja ini dipindah ke kanan, kemudian V-nya dibalik ke sini ya, dipindah ya. Nah, ini kita integralkan ya. Anda tahu bahwa integral dV per V itu ln V ya. Sedangkan integral min 1/RC dt adalah min T per RC ya. Ini konstan soalnya. Terus ditambah konstanta integrasi. Ya, biasanya K. Nah, K ini kita anggap aja ln A ya, supaya nanti ini bisa digabung ya. Nanti ln A dipindah ke sebelah kiri. Sehingga sekarang ln V dikurangi ln A itu adalah ln V per A. Ln V per A adalah min T per RC ya. Min T per RC ya. Sementara Anda terima dulu, nanti A itu adalah initial condition. Nah, ln itu adalah E log. Nah, dengan demikian persamaan dari ln V per A sama dengan min T per RC itu adalah V per A adalah sama dengan E pangkat min T per RC. Nah, sehingga sekarang A-nya dibawa ke kanan jadi VT A E pangkat min T per RC ya. Sekali lagi ya, ini V-nya ini VT. Ini kita ln V per A sama dengan min T per RC, artinya V per A sama dengan E pangkat min T per RC. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat initial condition-nya ya. V0 itu kalau kita masukkan T-nya 0 di sini, AE pangkat 0 yaitu A ya. Sedangkan kita tahu dari initial condition yang diberikan bahwa A itu sama dengan V0 itu sama dengan V0 besar ya. Ini adalah akibat dari kapasitornya telah terisi sebelumnya ya, energize ya, dengan sumber DC. Maka sekarang kita punya fungsi pada kapasitor itu VT V0 E pangkat min T per RC. Jelas di sini adalah proses peluruan atau proses menghabiskan ya. Jadi asal mulanya kapasitor diisi V0, setelah itu berangsur-angsur berdasarkan waktu dia akan menghabiskan ya, rilis energi, menghabiskan energinya. Sama seperti uang di dompet Anda itu, kalau sudah mulai tengah bulan sampai akhir bulan, uang itu akan habis pada akhir bulan ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini persamaan ini menunjukkan bahwa respon volt tegangan pada rangkaian RC sekali lagi adalah suatu peluruan secara eksponensial dari suatu tegangan awal ya. Nah, karena respon ini disebabkan oleh energi awal yang tersimpan ya, dan karakteristik fisik dari rangkaian ya, bukan disebabkan oleh eksternal sumber tegangan atau sumber arus, maka dia disebut natural response. Artinya apa? Artinya respon alami yang tidak tergantung dari eksitasi luar, melainkan tergantung dari dirinya sendiri, dari kapasitor itu sendiri, dan juga dari initial condition-nya ya, kondisi awalnya. Jadi natural response atau respon alami dari suatu rangkaian itu berkaitan dengan karakteristik dalam
dalam bentuk karakteristiknya itu dinyatakan dalam bentuk tegangan dan arus dari karakteristik dari rangkaian itu sendiri yang dalam bentuk tegangan dan arus tanpa adanya sumber luar atau eksitasi luar. Baik, nah kalau kita gambar ya tadi ini ya V0 E pangkat min T per RC ini ya. Anda sekarang coba lihat kalau E sama dengan T sama dengan 0, ini V terhadap T ya. VT V0 E pangkat min T per tau. Kalau T sama dengan 0, E pangkat 01 berarti initial condition V0 ya. Ini tadi karena di initialize atau diberi, dicas awalnya dari suatu sumber ya. Setelah itu dia rilis berdasarkan waktu secara eksponensial. Nah, ada satu besaran penting yang kita namakan tau ya, time constant. Tau itu RC ya. Maaf ini tadi saya belum menyebut. Ini kan E pangkat min T per RC. Sekarang RC-nya itu dianggap tau ya, time constant nanti. Jadi ini E pangkat min T per tau ya. Nah, saat T sama dengan tau berarti harganya itu adalah V0 E pangkat min 1 karena T-nya sama dengan tau. Tau dibagi tau 1. Itu kalau Anda E pangkat min 1 kalau Anda hitung di kalkulator itu ada 0,368. Jadi saat T sama dengan tau itu dia pada posisi sekitar sepertiga ya, sepertiga lebih sedikit yaitu 0,368 V0 ya. Jadi proses peluruannya pada saat T sama dengan tau itu sudah tinggal sepertiga ya. Ini meluruhnya cepat ya. Nah, kita bisa melihat di sini. Ini disebut time constant karena tergantung dari harga RC ini ya, konstanta waktu ini ya. Jadi kalau nah, ini sebelumnya, kalau T meningkat maka tegangannya akan berkurang menuju 0 ya. Nah, kecepatannya itu diekspresikan dalam bentuk time constant ya. Nah, time constant ini tentu saja tergantung rangkaian eksternal. Anda tergantung besarnya R. Kalau R-nya kecil, apa yang terjadi kalau R-nya kecil? Time constantnya kecil di sini ya. Jadi dia lebih lama. Kalau time constantnya besar ya. Jadi kalau time constantnya kecil berarti dia kecepatan penurunannya cepat ya, karena Anda bisa geser di sini ya. Kalau time constantnya besar ya sekian, jadi pada saat sekian dia baru sepertiganya ya. Oke. Nah, sekarang jadi time constant adalah pada suatu rangkaian RC atau RL itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk peluruan dari respon dengan suatu faktor sebesar 1/E karena E pangkat min 1 yaitu 36,8% dari kondisi awal. Oke. Nah, jadi sekali lagi ini bisa kita sebut VT V0 E pangkat min T per time constant. Ingat V0 itu kondisi awal, tau itu R per C. Oke, kita sekarang masuk pada suatu contoh ya. Jadi Anda lihat ini. Pada rangkaian ini ceritanya begini, switch pada rangkaian ini sudah tertutup lama ya. Lama itu ukuran relatif ya. Dan kita tidak perlu tahu ya, pokoknya ini sudah tertutup dulu lama. Dan dibuka pada saat T sama dengan 0. Anda jangan bingung T sama dengan 0. T sama dengan 0 itu apa Pak? Seolah-olah seperti T sama dengan 0 bisa aja saat dunia ini diciptakan ya, saat dunia ini diciptakan T sama dengan 0 ya. Tetapi dalam hal ini T sama dengan 0 itu kita anggap ya bahwa ketika switch dibuka itu T sama dengan 0. Jadi T sama dengan 0 ini ukuran relatif ya. Nah, dia dibuka saat T sama dengan 0 ya. Jadi sekali lagi Anda jangan bingung ini. Karena nanti ini kan menggambarkan bagaimana behavior dari kapasitor dan C ini meluru. Lah kita anggap mulai T sama dengan 0 itu adalah saat mulai switch dilepas ya. Artinya apa? Pertama kali terhubung kapasitor ini di-energize, diisi ya. Sama seperti dompet Anda anak yang kos-kosan itu awal bulan itu diisi sama orang tua Anda atau siapapun yang membiayai Anda ya. Awal bulan diisi, ditransfer Anda. Dompet Anda penuh 1 juta ya. Setelah diisi ya sudah tidak diberi lagi kan. Anda harus
bertahan dengan uang itu selama 1 bulan dengan expand-nya anggap aja R ini ya. Nah, nanti kan uang Anda setiap saat kan berkurang, setiap hari berkurang. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita ditanyakan dari kasus ini adalah berapa persamaan VT untuk T lebih besar sama dengan 0. Artinya setelah dilepas switch-nya ini, bagaimana proses peluruan dari kapasitor ini, tegangan pada kapasitor atau energi dari kapasitor ini. Ya, oke, kita lihat sekarang. Kita analisa saat T lebih kecil 0. Ya. Saat T lebih kecil 0 itu switch-nya masih tertutup. Ya. Tertutup, ini gambarnya gini, ini seperti ini. Ya. Nah, saat itu kapasitor terhubung dengan sumber DC. Ya. Seperti pada kuliah sebelumnya, kapasitor kalau terhubung DC itu dia open circuit. Ya, open circuit ya. Sekali lagi kenapa? Karena I pada kapasitor itu C dV per dt. Nah, kalau V-nya konstan, karena DC ya konstan, dV per dt-nya 0. Kalau dV per dt-nya 0, tidak ada arus, I-nya 0. Kalau I-nya 0 ya open. Ya, jadi modelnya kalau dia terhubung DC, kapasitor itu dia terbuka begini. Oke? Nah, dari sini kita bisa tahu kondisi awalnya. Kita hitung nih, berapa VC saat T lebih kecil 0. Ya, jadi T lebih kecil 0 sesaat sebelum 0 ya, kan T lebih kecil 0 itu bisa minus 0,999 something gitu ya, artinya dekat dengan 0-nya. Nah, di sini Anda lihat tegangan di sini sama dengan tegangan di 9 ohm, karena ini tidak ada arus yang mengalir di sini. Kan tidak mungkin harus mengalir di sini, wong ini open. Ya, jadi 9 per 9 per 3 kali 20, 15 volt ya. Nah, nanti begitu dia sudah jadi pada saat ditutup ini dia punya 9 volt. Tiba-tiba dibuka, dilepas. Nah, kapasitor ini tidak bisa berubah sesaat. Jadi dia ya tetap ketika saat T sama dengan 0, ketika ini dilepas switch-nya, dia tetap masih menyimpan 15 volt ya. Nah, jadi 15 volt itu sebagai apa? Sebagai V0 initial condition-nya ya. Ingat ya. Nah, sekarang pada saat T lebih besar 0, switch open. Nah, Anda lihat ini balik. Kalau ini open, ini kan percuma ini. Ini sudah nggak ada artinya. Sekarang fokus kita tinggal di sini. Inilah yang namanya rangkaian RC bebas sumber. Nah, ya ini ya. Nah, ini source free RC circuit. Rangkaian R dan C nggak ada sumber di sini, nggak ada sumber. Loh, nggak ada sumber kok bisa ada arus? Lah, karena kapasitornya sudah menyimpan tegangan awal yaitu 15 volt. Ya, tegangan ini akan karena ada tegangan ada R ya keluar arus. Nah, tetapi tidak konstan, berangsur-angsur habis. Ya. Nah, R-nya adalah 1 ditambah 910 ya. Nanti ada bentuk soal yang lebih kompleks, R-nya tidak seri, misalnya ada lagi R di sebelah kanan ya, nanti R-nya tidak seri ya. Kalau ada R lagi di sebelah kanan ya, ini seri diparalel dengan yang kanan ya. Nah, sekarang kita menghitung time konstannya ya. Time konstan R ekivalen kali C. 10 kali C-nya berapa? 20 mili. Ingat satuannya adalah satuan internasional. Nah, time konstan satuannya detik, 0,2 detik. Nah, dengan demikian ya sudah, kita tinggal masukkan kan rumusnya ini. Jadi sebetulnya soal ini gampang, Anda hanya mencari suatu tegangan awal dan time konstan. Nah, sekarang VT, VC0, E pangkat min T per tau, VC0-nya 15, E pangkat min T per 0,2. Kenapa 0,2? Karena time konstannya 0,2. Kita dapatkan VT 15, E pangkat min 5T. Ya. Nah, kemudian initial energy stored in the capacitor ya. Energi awal yang tersimpan di kapasitor, Anda tahu dari kuliah sebelumnya, setengah C VC kuadrat ya, setengah C VC 0 kuadrat karena inisial yaitu 2,25 J. Nah, setelah itu tergantung energi yang disimpan pada T sama dengan berapa tergantung ya. Baik, jadi kurang lebih demikian. Nanti yang untuk source free RL kita dengan video yang lain karena supaya videonya tidak terlalu besar ya. Jadi sekali lagi yang bisa disimpulkan di sini adalah rangkaian RC, source free RC itu artinya suatu rangkaian bukan sumber bebas loh ya. Source free itu banyak mahasiswa yang menganggap sumber bebas, padahal itu bebas sumber. Apa artinya bebas sumber?
Bebas sumber itu rangkaian yang tidak ada sumbernya, atau bisa kita ngomong lebih enak tanpa sumber. Ya. Loh kok bisa ada rangkaian listrik? Karena kalau kita ngomong rangkaian listrik biasanya ada arus. Loh kok bisa rangkaian listrik, rangkaian tanpa sumber, kok bisa rangkaian tanpa sumber? Ya. Kok bisa mengalirkan arus atau ada tegangan? Ya karena kapasitor itu unik, yaitu suatu komponen listrik yang bisa menyimpan energi. Ya, dalam hal ini kapasitor menyimpan energi dalam bentuk V. Ya, sehingga nanti analisanya first order circuit ya analisanya semacam ini ya. Nanti ini tinggal divariasi macam-macam ya. Baik, saya pikir begitu saja. Kalau ada pertanyaan silakan menghubungi saya via WA ya, atau nanti kalau pertanyaannya banyak bila perlu kita juga bisa kuliah tatap muka dengan menggunakan Zoom atau Microsoft Teams. Terima kasih, sebentar lagi kita akan masuk pada video berikutnya. Terima kasih, selamat belajar sendiri, selamat mengeksplor apa yang sudah saya terangkan ini.